Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak dan Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama mengikuti kajian pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Wabil khusus kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam majlis pada pagi hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Insyaallah termasuk kita semua hingga akhir zaman nanti. Semoga Bapak dan Ibu yang tergabung dalam majlis ini akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selamat bertemu kembali dalam kajian Ba'da Subuh yang diselenggarakan oleh Manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Baik jamaah yang sudah biasa bergabung atau bagi jamaah yang baru bergabung, kajian rutin kami yaitu dilaksanakan pada setiap hari Jumat, Sabtu, dan Ahad ba'da subuh. Baiklah, sebelum acara dimulai, izinkan kami untuk membacakan tata tertib kajian pada pagi hari ini agar kajian bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, marilah luruskan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita tetap berpakaian rapih dan sopan, menghadirkan pikiran, hati dan serta fisik kita agar bisa fokus mendengarkan butiran ilmu dan hikmah dari guru-guru kita. Selanjutnya, tim host akan memute all suara dari Bapak Ibu semua agar kita fokus kajiannya, dan kami akan stop video bila dalam keadaan posisi yang kurang layak, yaitu dalam mengantuk atau posisi yang lainnya. Selanjutnya nanti akan dibuka pertanyaan baik melalui chat atau raise hand. Dan selanjutnya pada kajian pada pagi hari ini, insya Allah kita akan bersama yaitu Ustadz Ahmad Syarwat LCMA. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pagi ini insya Allah kita akan membahas yaitu tips dan trik mengganti sholat yang terlewat. Ini temanya Ustadz. Ya. Dulu pernah kita bahas Ustadz ya, yaitu tentang apa? Tips dan trik tetap sholat dalam berbagai keadaan. Ya. Ini kayaknya relevan dan menyambung dengan pembahasan itu Ustadz. Ya. Baik Ustadz, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar Bapak-bapak, jamaah, ibu-ibu juga, para pejuang subuh yang dirahmati Allah. Walaupun kita ini mulainya bukan subuh, tapi yang namanya pejuang subuh ya. Tadi insya Allah subuh sudah bangun sih ya. Alhamdulillah selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Judul kita pada pagi hari ini adalah tips dan trik bagaimana kita mengganti sholat yang terlewat. Jadi kita bicara tentang triknya ya, dan juga tipsnya ya. Tapi sebelum masuk kepada tips dan triknya, tentu kita bicara sedikit dulu tentang mengganti sholat yang terlewat itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Semua nabi dan rasul itu punya kewajiban sholat, walaupun mungkin teknisnya bisa beragam. Di setiap zaman, setiap nabi, setiap generasi, Allah selalu memerintahkan ibadah sholat sebagai ibadah primer. Nanti ada ibadah-ibadah yang mungkin bukan primer ya, tapi sekunder begitu ya. Tapi di antara ibadah yang primer dan selalu ada di setiap umat manusia yang Allah turunkan wahyu dan syariah pada mereka adalah ibadah sholat. Nah, sholat ini juga ibadah yang sifatnya kalau dalam syariat Nabi Muhammad sifatnya itu melekat. Kewajibannya sifatnya melekat. Melekat di situ maksudnya begini, walaupun ditentukan waktunya, ya sudah ada waktu-waktunya, karena Allah kan berfirman, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya salat itu bagi orang-orang mukmin itu diwajibkannya kitaban mauquta, kewajiban yang ada jadwalnya, yang mauquta, yang ada waktu-waktunya. Nah, walaupun sudah ada waktu-waktunya, tetapi kewajibannya itu sifatnya melekat. Maksudnya, kewajibannya harus tetap dijalankan, walaupun misalnya karena satu dan lain hal tidak bisa dijalankan, kemudian waktunya sudah habis atau sudah terlewat. Nah, maka kewajibannya tetap harus dilakukan. Ya, itu yang dimaksud dengan melekat gitu ya. Sebagaimana juga puasa bulan Ramadan. Karena sakit, karena musafir, boleh saja seseorang itu tidak puasa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Jadi siapa di antara kalian ada yang maridan, ya sakit, aw 'ala safarin atau sedang dalam perjalanan, itu boleh loh tidak puasa ya, karena itu ada keringanan gitu ya. Nah, tetapi karena puasa ini juga termasuk jenis ibadah yang sifatnya melekat. Ya, melekat itu berarti dia tetap wajib dikerjakan walaupun misalnya seorang itu berhalangan pada waktunya, tapi di luar waktunya itu dia tetap akan dimintai progress report pengerjaannya. Jadi inilah kontrak yang sifatnya abadi antara kita sebagai individu, sebagai manusia, sebagai hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita punya kontrak-kontrak yang mau nggak mau nanti kita akan ditanya di yaumil qiyamah. Makanya Nabi SAW itu bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi yaumal qiyamati as-shalah." Di antara amal-amal yang pertama kali akan dihisab, yang akan diperiksa, diteliti, dimintai progress reportnya, ya itu adalah as-shalah, salat yang 5 waktu. Nah, prinsip dasarnya adalah kewajibannya itu sifatnya mutlak, sifatnya mengikat, sifatnya kontrak sampai mati. Sehingga evaluasinya itu begini, kita akan dievaluasi ya begitu nanti di hadapan Allah kita disuruh mempertanggungjawabkan semua amal baik dan amal buruk. Ini bukan cuma amal baik dibayangkan ngasih sedekah gitu misalnya, amal baik tuh misalnya senyum, sedekah gitu-gitu, bukan, jangan dipikirin yang begitunya. Tapi dibilang amalnya min amalihi, amal seseorang itu amal yang paling primer itu nomor satu itu adalah sholat.
Nanti baru amal-amal yang lain, ada yang sekunder, ada yang tertier gitu ya. Tapi ada amal yang primer, yang paling dasar, sholat, puasa, zakat, haji. Itu kan menjadi rukun Islam ya. Nah itu yang akan dibahas pertama, yang menentukan apakah orang itu nanti hasil skornya itu masuk surga atau dia harus mampir dulu di neraka, masuk surganya ntar kapan-kapan setelah dia dibejek-bejek dulu di dalam neraka gitu ya. Nah, dari amal-amal yang primer, yang paling pertama sekali itu akan dicek itu adalah sholat. Terhitung sejak mulai baligh. Kalau laki-laki berarti sejak keluar mani, kalau perempuan sejak haid pertama kali dalam hidupnya. Dan itu kewajibannya langsung sehari 5 waktu. Nggak ada misalnya kalau mu'alaf wajibnya 2 waktu dulu deh gitu misalnya. Subuh dan maghrib doang gitu. Enggak. Begitu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat atau begitu seorang perempuan haid gitu ya, begitu anak laki-laki keluar mani itu langsung kena 5 waktu sehari semalam dan terus berlangsung. Tidak ada libur, tidak ada istilahnya cuti, tidak ada masa-masa tenang misalnya gitu, enggak. Itu langsung argonya langsung jalan. Sehari 5 terus sampai hari di mana dia menghembuskan nafas yang terakhir. Itu semua kontrak. Kontrak yang harus dikerjakan. Nah, yang benarnya adalah semua kontrak itu harus sesuai dengan schedule, ya, harusnya. Nah, kalaupun ternyata tidak sesuai schedule, tapi tetap saja kontrak ini harus diselesaikan, gitu. Yang pernah bisnis perumahan mungkin tahulah ya. Kadang-kadang ya, itu kan ya penyelesaian itu kadang-kadang suka ada hambatan musim hujan lah, ada hambatan macam-macam gitu kan. Tapi lepas dari itu semua, walaupun mungkin tidak on schedule gitu ya, tetap saja kewajibannya tetap harus dikerjakan gitu. Ibarat kata begini Pak, kita nih mau terbang naik pesawat, ternyata pesawat itu delay. Pak, kalau pesawat itu delay, itu bukan berarti pesawatnya nggak akan terbang. Ya dia akan terbang juga, gitu ya, akan terbang juga. Cuma nggak pada waktunya, gitu. Tapi perusahaan penerbangan maskapainya itu sendiri tetap dia berkewajiban menerbangkan orang-orang yang sudah punya boarding pass, yang sudah punya tiket. Gitu. Tinggal masalah nanti dia bagaimana cara minta maafnya. Apakah dia harus bayar dengan makan siang misalnya begitu ya. Ataukah dia kasih apalah begitu cara minta maafnya. Kalau saya pernah tuh waktu itu mau umroh ya. Berangkat dari Cengkareng. Pimpinan jamaah umroh saya itu begitu kita udah kumpul di bandara. Dia langsung bilang yuk kita semua alhamdulillah nih dapat apa namanya voucher gratis masuk ke lounge gitu. Loh, saya bilang bukannya udah bentar lagi kita harus boarding gitu. Oh, enggak, ini kebetulan dari maskapai ada sedikit penundaan dan kita dikasih apa namanya voucher untuk masuk ke lounge gitu. Ya udah kita masuk ke lounge, kan enak tuh makan apa segala macam gitu ya. Mau 2 jam 3 jam juga santai aja kita gitu kan. Tapi lepas dari masalah delaynya cepat, delaynya lama dan sebagainya, tetap aja pesawatnya tetap harus berangkat. Sebab kalau tiba-tiba pesawat bilang, mohon maaf para calon penumpang, pesawat nggak jadi terbang dan duit Anda hangus gitu misalnya. Wow, kita timpukin itu maskapainya, ada-ada aja. Gue udah beli mahal-mahal nggak terbang gitu ya. Nah, saya pernah juga tuh mengalami kayak gitu ya. Salah satu maskapai nasional kita. Begitu saya sampai bandara, saya lihat orang udah ngamuk-ngamuk kepada petugas. Ternyata penerbangannya dibatalkan dan kemudian apa istilahnya bukan di cancel, bukan delay, bukan di cancel, tapi penerbangannya dibatalkan dan silakan Anda merefund gitu ya. Tetap aja kan ada refund gitu kan. Itu jadi sebenarnya kewajiban pihak maskapai ketika orang sudah beli tiket ya dia harus menerbangkan bagaimana caranya kan begitu. Nah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita udah beli tiket gitu ya. Allah sudah membeli tiket dari kita, ya berarti sholat 5 waktu itu mau nggak mau tetap harus dikerjakan walaupun sudah tidak lagi on schedule. Yang benar, yang ideal on schedule. Nah, banyak orang yang keliru memandang bahwa kalau schedule-nya sudah lewat gitu ya, ya udah berarti nggak wajib gitu.
Kalau schedule udah terlewat, berarti udah nggak wajib lagi nih, gitu. Kenapa? Karena wajibnya kalau pas di dalam waktunya aja. Sholat subuh, ya kan misalnya matahari batasnya kan terbit sampai terbit matahari kan. Nah hari ini misalnya kita bangun jam segini nih. Kalau ngelihat jadwal matahari terbit, ini matahari udah terbit jam segini. Terus sambil kuncak-kuncak mata, tidur lagi. Loh kok tidur lagi, nggak sholat subuh? Orang subuhnya udah lewat gitu. Nah banyak orang yang masih berpikir kayak gitu. Kalau waktunya habis berarti kewajibannya gugur gitu. Ini keliru, bin keliru gitu ya. Kelirunya 3 kali gitu. Kenapa? Karena yang harus dia tahu adalah bahwa kewajiban sholat itu tetap melekat dan dia harus pertanggungjawabkan di yaumil qiyamah kok dia belum sholat gitu. Nah, apabila kemudian dia tahu dan dia segera mengerjakan sholat itu walaupun matahari sudah terbit, maka bukan berarti dia nggak dosa, ya dia dosa. Kenapa lu telat? Istilahnya begitu. Tapi pertanggungjawabannya lebih sederhana, lebih mudah gitu. Ketimbang udah telat dan nggak sholat sama sekali. Nah itu kan udah pasti masuk neraka lah pastinya gitu. Orang nggak sholat kok masih mending yang walaupun telat-telat dikit gitu istilahnya, tapi dia tetap masuk. Ibarat kita kuliah nih Pak, saya dulu waktu kuliah S1 masih ingat ada dosen yang rada-rada killer gitu. Killer tuh ya begitu dia masuk kelas nih langsung dia kunci ceplek pintu kelasnya sehingga orang yang mau masuk tuh nggak bisa masuk gitu kan. Begitu dia kunci langsung dia ngabsen. Nah, sudah ngabsen selesai baru dia buka pintunya. Ayo yang pada telat masuk. Tapi kita dihitung udah di absen. Udah udah di absen kan, udah dicatat sebagai orang yang nggak hadir gitu istilahnya. Nah, begitu juga sholat gitu. Kalau kita telat, ya kita jangan kemudian ya sudahlah, kok pintunya dikunci, saya pulang aja. Jadi masalah, lebih parah lagi. Kenapa? Udah dicatat absen bolos, nggak dengar pelajarannya pula, gitu kan? Jadi ya jangan berprinsip take it or leave it, jangan ya. Tapi berprinsip mala yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diambil secara perfect sempurna semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Ya udah, urusan telatnya saya telat, oke gitu. Tapi urusan sholatnya tetap loh saya kerjain walaupun waktunya sudah lewat. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, latar belakang, landasan pensyariatannya tuh kok bisa kayak gitu, gimana ceritanya? Ada 2 kisah di masa Rasulullah SAW. Yang pertama pada tahun ke-5 Hijriah, yaitu terjadi perang Khandaq, perang Ahzab, di mana Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan dan Nabi kemudian menahan serangan pasukan itu dengan menggali parit, ya yang disebut dengan Khandaq atau parit itu, biar mereka nggak bisa masuk. Jadi ini benteng tapi bukannya ke atas malah ke dalam gitu ya, jadi mereka nggak bisa lewat. Tapi karena jumlah pasukan musuh itu cukup besar, 10.000 gabungan dari berbagai macam kekuatan yang berkoalisi, ya akhirnya Rasulullah jadi agak sedikit keteteran juga. Ya, oleh karena itu kejadiannya adalah Nabi itu sampai nggak mengerjakan sholat zuhur, nggak sempet gitu ya. Asar, maghrib dan isya pun nggak sempet juga. Baru ketika sudah malam gitu ya, Nabi meminta para sahabat untuk berjamaah mengerjakan sholat zuhur di tengah malam. Jadi tengah malam itu tiba-tiba terdengar kumandang suara azannya Bilal. Orang pada bingung, Bilal kesambet apaan nih jam 12 malam gitu, orang lagi enak-enak tidur dia azan. Subuh masih lama, isya udah lewat. Jam 12 malam lah, tengah malam gitu. Nah kemudian ya karena mereka tahu Bilal itu adalah muazzinnya Nabi, kalau Bilal yang manggil ya berarti ini yang manggil Nabi kan. Mereka berangkat dia gelap-gelap begitu ke Masjidil Nabawi. Nah ternyata sampai di situ ada Rasulullah gitu, dan Rasulullah langsung bilang, yuk yang tadi siang belum pada sholat zuhur, sekarang sholat zuhur bersama saya. Bilal qomat Bilal. Lalu Rasulullah mengimami sholat zuhur di tengah malam. Nah begitu selesai, Bilal disuruh qomat lagi. Loh apalagi? Yang belum sholat asar, yuk ikut bersama saya, kita bayar sholat asar yang tadi siang belum sempat kita kerjain.
lalu berjamaah lagi. Selesai asar, Bilal suruh qomat lagi, yaitu untuk mengerjakan sholat maghrib, dan setelah itu qomat lagi untuk mengerjakan sholat isya. Itu kejadiannya tahun ke-5 Hijriah, hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muttafaqun alaih, gitu ya. Nah, jadi di situ bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang yang tidak sempat mengerjakan sholat, ya kalau kasusnya sih waktu itu karena perang gitu ya, nah, itu bukan berarti kewajiban sholatnya menjadi gugur, ya, tetapi kewajiban sholatnya tetap masih melekat. Itu yang tadi saya bilang, ya. Sifatnya melekat seumur hidup kewajibannya itu. Nah, cuman kalau kita lihat contoh dari Nabi nggak menunda-nunda pembayarannya. Langsung segera beliau lakukan sebelum hari berganti hari, gitu ya. Baik, itu kejadian yang pertama. Nah, kalau kejadian yang kedua, itu terjadi 2 tahun kemudian. Pada tahun ke-7 Hijriah, setelah terjadinya perang Khaybar, ya. Pulang dari perang Khaybar di malam hari, Nabi dan para sahabat itu kecapean dalam perjalanan, lalu mereka tertidur dan bangun-bangun matahari udah terang. Artinya beliau, Rasulullah itu ya, kesiangan sholat subuh berjamaah gitu ya. Nah, tetapi kemudian Rasulullah sama nih kasusnya. Bilal disuruh azan, qomat, dan mereka kemudian sholat subuh berjamaah di bawah terik sinar matahari. Di bawah terik sinar matahari. Dan setelah sholat subuh 2 rakaat itu, ini udah waktunya udah duha nih gitu ya. Itu Nabi bersabda, ya, man nasiyas sholata, siapa yang lupa dari mengerjakan sholat, ai auna ma'anha, atau tertidur gara-gara tertidur jadi nggak sholat gitu, fal yusalliha idza dzakaraha, maka dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat. Wajiblah kamu mengerjakan sholat itu, ya, idza dzakaraha, begitu dia ingat, begitu dia bangun, begitu dia ngeh, begitu dia sadar, dia wajib untuk segera mengerjakannya. Nah, para ulama ya menyebutkan bahwa kewajiban ini nih sifatnya melekat terus. Selama belum dikerjakan sholat itu masih menjadi beban, masih menjadi taklif yang nanti di yaumil qiyamah akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban dari kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau di masa Rasulullah ada kejadian di mana Nabi, para sahabat itu nggak sholat, langsung dibayar, ya, langsung dibayar. Nah, maka kita nggak akan menemukan kasus di masa Rasulullah ada orang yang nggak sholat selama bertahun-tahun. Itu nggak ketemu. Ya gimana? Karena kan mereka semuanya sudah sepenuh kesadaran, langsung dibimbing oleh Nabi. Begitu kagak sholat, bayar. Begitu nggak sholat, bayar. Begitu telat, bayar. Maka kita tidak pernah menemukan ada kasus orang yang kebanyakan utang sholatnya dan belum dibayar, sampai saking banyaknya dia nggak tahu berapa jumlahnya, dan kemudian muncul sebuah pertanyaan, gimana cara bayarnya kalau saya nggak tahu jumlahnya karena saking banyaknya. Nah, ini dia. Jadi sampai di sini sesuai dengan judul kita, tips dan trik mengganti sholat yang terlewat. Kasusnya bukan kasus yang ada di masa Nabi, enggak. Kalau di masa Nabi enggak ada orang punya utang sholat segitu banyaknya, saking banyaknya sampai dia nggak tahu berapa jumlahnya. Nah, kasus yang model kayak gitu tuh kejadiannya sekarang, ya, sekarang di masa kita gitu. Gara-garanya mungkin dulu waktu masih mudanya, ya sekarang sih bukan berarti udah tua sih ya. Ya masa-masa lalunya lah begitu tuh rada-rada suram. Suram itu maksudnya kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak gitu ya. Yang seharusnya sehari 5 waktu, kadang-kadang cuma 2 waktu, 3 waktu. Pokoknya sholatnya itu cuma sewaktu-waktu gitu ya. Sewaktu mau menghadap calon mertua, baru rajin sholat. Sewaktu menghadap KPK, wah baru rajin sholat. Sewaktu mau di swab, wah gitu baru rajin sholat gitu. Terpapar corona, jadi rajin sholat. Ya gitu-gitulah kira-kira. Jadi sholatnya itu tidak ajeg gitu, tidak 5 waktu, kondisional, situasional, tentatif. Nah,
Ada loh orang kayak gitu tuh, walaupun ya saya yakin kalau Bapak Ibu jamaah sekalian kita semua insya Allah nggak ada yang kayak gitu ya. Itu yang kayak gitu adanya di sono di Laut Jawa, kesonoan lagi gitu ya, di balik bumi sebelah mana tau lah gitu, yang jauh lah pokoknya gitu. Itu ada orang yang model-model kayak gitu dan kemudian alhamdulillah dapat petunjuk, sadar, sering ngaji, dan kemudian begitu dikasih tahu bahwa sholat yang terlewat itu wajib diganti, baru dia bengong. Astagfirullah. Loh, kalau gitu saya banyak dong belum mengerjakan sholat. Ini pertanyaannya yang paling dasar sebelum pertanyaan nomor 2, 3. Jadi tetap wajib diganti Ustadz yang udah lewat-lewat itu. Ya, iya wajib. Kenapa jadi nggak wajib? Orang utang 1 aja kudu dibayar. Utang 1, utang 2, utang 3, utang 4, 5 itu kudu dibayar. Masa utang 1.000 kagak dibayar? Iya, dia jawabnya, kirain gitu kalau udah banyak banget dan udah lama, Allah gitu banget sih masih inget-inget aja. Jangan bilang begitu, saya bilang. Ente tuh punya kontrak hidup itu sama Allah adalah tiap hari harus sholat 5 waktu. Itu kontrak. Kapan kontraknya? Ya sejak kamu diciptakan, ketika masih di dalam alam ruh gitu ya, ditiupkan ke dalam janin itu kan Allah sudah tekan kontrak sama kita. Kita tekan kontrak sama Allah maksudnya gitu kan. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan kita semua saat itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya, kami menjadi saksi gitu. Nah, itu akan kontrak, kita akan menjalankan semua perintah Allah, dan salah satu perintah yang paling dasar, paling utama, yang primary kewajiban kita itu adalah sholat 5 waktu terhitung sejak hari pertama kita haid, kita keluar mani, ya, atau sejak kalau orang kafir sejak pertama kali baca 2 kalimat syahadat, tiap hari 5 waktu terus sampai masuk kuburan gitu. Nah, itu kalau ada yang miss, ada yang lost, ada yang apa dan sebagainya, itu tetap ada catatannya di sisi Allah gitu kan. Nah, jadi tetap wajib ya. 1 aja nggak dikerjain, wajib diganti, apalagi segitu banyaknya. Ya tentu lebih wajib lagi untuk diganti. Baik, itu pertanyaan paling dasar. Nah, cuman pertanyaan keduanya ini akan bikin bingung, yaitu begini Ustadz, katanya kan kita itu selain sholat fardu 5 waktu kan ada juga sholat sunnah. Dan katanya fungsinya sholat sunnah itu untuk mengganti sholat yang istilahnya menambahi sholat-sholat yang kurang sempurna dari sholat fardu kita. Jadi bukannya begini, kalau misalnya dulu banyak waktu yang bolong dan sebagainya, sekarang ini kita perbanyak saja sholat-sholat sunnah. Bukannya begitu Ustaz, gitu ya. Nah jawabannya begini, jawabannya sholat sunnah itu jelas berpahala dan pahalanya bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan. Tapi duduk persoalannya tidak sesederhana itu, ya. Karena antara sholat fardu dengan sholat sunnah itu punya fungsi dan peran yang berbeda. Kalau saya ibaratkan rumah, tuh di belakang saya ada rumah tuh ya. Jadi sholat fardu itu ibaratnya adalah tiang atau kolom, ya, tempat menyangga atau tempat berdirinya rumah itu. Jadi kolom-kolom ini terbuat dari cor-coran semen ya, besi dan batu kerikil dan apa gitu, kuat gitu kan. Nah, ini dia yang menyangga tubuh rumah itu. Berdirinya rumah itu disangga dengan kolom, dengan tiang ya yang keker gitu. Nah, itu ibaratnya kalau dalam sholat itu sholat fardu yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu ya. Sedangkan sholat-sholat yang sunnah, entah itu sholat duha, kan di Masjid Pondok ini kan ada juga tuh duha berjamaah gitu ya, atau sholat tarawih gitu misalnya. Kalau bulan Ramadan kan kita ada tarawih tuh, kadang-kadang ada sholat tahajud, pejuang subuh kan tahajud. Nah itu kan semua sholat-sholat kan sholat sunnah. Itu apa nggak cukup untuk mengganti sholat fardu yang ditinggalkan? Begini perumpamaannya, kalau sholat fardu itu tiang, maka sholat sunnah itu jadi aksesori. Ya, aksesori yang membuat ruangan kita interiornya itu menjadi cantik gitu. Ada dia berupa wallpaper, ya. Kadang-kadang dia berupa lukisan gitu ya, lukisan yang bagus gitu, yang wah dikasih lampu spotlight dan sebagainya, membuat suasana di dalam rumah itu menjadi seperti istana gitu ya. Nah itu karakteristik dari sholat sunnah itu adalah
aksesori. Nah, sekarang kalau bangunan itu kolomnya runtuh, ya, tiangnya roboh gitu ya. Nah, bisa nggak kemudian diganti dengan wallpaper? Bisa nggak diganti dengan lukisan? Ya jawabannya kan nggak bisa. Tiang, ya kalau dia roboh, dia runtuh, harus diganti dengan yang sesuai. Ya sesuai dengan tiang itu juga. Kalau ukuran besinya segitu ya minimal penggantinya ya ukuran besinya segitu itu. Dan itu nggak mudah ya. Makanya kalau Bapak jalan di Senayan atau jalan di Rasuna Said itu masih ada tuh ya peninggalan tiang-tiang monorel. Itu tiangnya itu kuat banget itu Pak. Waktu dulu zaman-zaman tahun berapa itu ya gubernurnya yang masih zaman Pak siapa Sutioso kalau nggak salah gitu ya. Itu kan pernah ada program mau bikin monorel gitu. Jadi dipasang tiang-tiang itu dekat rumah saya nih di Rasuna Said itu. Atau kalau Bapak di Senayan tuh, nah, itu masih ada sisa-sisanya. Itu saya tanya gitu, Pak ini tiang ini kenapa nggak dirobohin aja? Wah ngerobohin itu butuh biaya, sebagaimana biaya bikinnya. Karena kan dia cor-coran, kuat banget, belum lagi dipendem ke dalam gitu kan. Kalau cuman istilahnya ngerobohin pelang lalu lintas atau baliho gitu itu kan gampang gitu. Baliho kan cuma dari bambu gitu kan, nggak usah dirobohin, lama-lama juga lapuk sendiri. Tapi kalau tiang monorel itu nggak bisa dirobohin begitu aja karena dia cor-coran, kuat banget gitu. Ngerobohinnya itu seperti biayanya seperti bikinnya malah katanya begitu. Atau ada tiang-tiang bekas itu pintu tol gitu di Jagorawi itu ada atau kalau saya ke arah BSD gitu tuh ada bekas dulu ini pintu tol itu ada tiangnya kuat banget. Itu walaupun sudah nggak ngetep lagi di situ tapi tiangnya masih ada sehingga kita harus jalan pelan-pelan. Nah, itu saya tanya, kenapa nggak dirobohin aja? Ngerobohinnya susah loh itu. Karena dia tiang kuat banget gitu. Nah, itu sholat 5 waktu tuh kayak gitu dia, posisinya dan statusnya. Jadi dia kokoh banget gitu. Kalau sampai dia runtuh itu nggak bisa diganti hanya dengan wallpaper, dengan lukisan, dengan pajangan-pajangan tuh nggak bisa. Karena pajangan tuh fungsinya memperindah tapi tidak memperkokoh. Nah, sholat 5 waktu itu yang mengokohkan tuh ya sholat 5 waktunya. Sedangkan sholat-sholat sunnah itu membuat dia menjadi indah saja. Maka dia tidak nyambung, tidak pas gitu. Sebagaimana ada pemborong bangunan dilapori itu bangunan tuh tiangnya roboh itu. Ya kalau mau dia benerin ya dia bikin lagi cor-coran lagi gitu dari mula kan. Bukan ya sudahlah nanti kan tuh ada lukisan, udah kita tutupin aja pakai lukisan. Ya bubar itu rumahnya berantakan juga. Hancur juga ya. Karena apa? Karena lukisan itu tidak mampu menopang beban dari rumah itu sendiri. Jadi sholat sunnah tetap kita kerjakan, tapi tidak mengganti. Sifatnya dia tidak mengganti dari sholat yang fardu itu. Maka tetap harus dikerjakan yang fardunya, sehingga double gitu ya. Sholat subuh nih, kesiangan. Ya sudah, kerjakanlah sholat subuhnya walaupun kesiangan. Nah, duhanya kita mau banyakin, silakan, bagus. Jadi diganti dengan cor-coran yang baru, plus di plester, diaci, dicat, ditempelin wallpaper, dikasih lukisan, dikasih ornamen-ornamen apa gitu, jadi indah kan? Iya, nggak apa-apa, memang begitu. Tapi kolomnya dibikin dulu, jangan cuma dikasih hiasan-hiasan doang gitu. Nah ini yang harus kita luruskan ya. Jadi subuh terlewat, gantilah dengan sholat subuh. Zuhur terlewat, gantilah dengan sholat zuhur. Asar terlewat, ganti dengan sholat asar, dan begitu seterusnya. Nah baru sekarang pertanyaan yang paling mendasar sekali. Oke lah Ustadz, kalau terlewat ternyata harus diganti dan gantinya harus dengan sholat yang sama. Tapi bagaimana dengan pertanyaan yang ketiga? Apa? Jumlahnya itu loh Ustadz, itu udah banyak banget gitu. Saya saja nggak tahu berapa jumlah yang udah saya tinggalkan. Itu gimana kira-kira? Apakah tetap wajib? Ya jawabannya kita bisa tebak. Iya tetap wajib. Urusan jumlahnya berapa dan berapa, ya nggak penting lagi. Yang penting tetap dikerjain. Oke, saya mau kerjakan, tapi gimana dong saya mengerjakan kalau saya nggak tahu jumlahnya berapa? Ini yang sering terjadi juga.
Nah, jawabannya begini jamaah sekalian. Sebenarnya urusan kewajiban sholat kita itu tidak ada yang tidak terukur. Ya, sekarang kita bikin basic ukurannya dulu ya, sebagai sebuah landasan format berapa banyak sih kontrak sholat kita sama Allah seumur hidup. Kita hitung aja dulu semua. Ya, begini caranya. Misalnya kita ini adalah orang yang usianya sekarang taruhlah 50 tahun gitu ya, gampangnya. Dan pertama kali mengalami masa haid kalau buat ibu-ibu, atau pertama kali mimpi gitu ya, keluar mani itu katakanlah usia berapa? 10 tahun gitu misalnya. Ya kalau zaman sekarang kan 10 tahun itu udah pada balik gitu ya. Atau kalau kita mungkin zaman dulu kali baliknya usia 15 gitu misalnya. Ya taruhlah umur berapa gitu kan. Mungkin pada inget lah dulu waktu SD apa SMP ya. Nah, ada juga yang SMA belum balik gitu ya. Ya diinget-inget lah. Ya kita ambil patokan misalnya SMP ya kan. SMP itu kan berarti 12 tahun ya, 12 tahun. Oke, sekarang umur berapa? 50. Berarti kontrak kewajiban kita per hari ini sejak dari pertama balik itu kita tinggal hitung mundur ke belakang. 50 dikurang 12. Berapa? 38 ya. 38 tahun. Itu kontrak kita. Di mana selama 38 tahun itu ya, setiap harinya kita wajib mengerjakan 5 waktu. Berarti 365 hari kali 38 tahun. Gitu kira-kira. Nah, kan terukur sebenarnya. Sangat-sangat terukur. Siapa bilang nggak terukur? Jatah hidup kita saja bisa kita hitung. Nah, kalau dibilang, tapi saya nggak bisa ngitung jumlah sholat yang saya tinggalkan. Ya tinggal kita pakai appraisal. Nah, appraisal itu apa istilahnya? Itu perhitungan penaksiran. Jadi bapak-bapak yang mungkin pernah gitu ya, misalnya pinjem duit ke bank, lalu pakai agunan gitu ya, itu ada tuh petugas di bank tuh bagian appraisal. Menaksir kira-kira total nilai harga rumah, bangunan, tanah, dan sebagainya ini kalau diagunkan tuh jadi nilainya berapa, itu ada petugas bank yang kerjaannya menaksir. Menaksir itu memperkirakan. Kalau dalam bahasa pilkada pemilu itu namanya quick count gitu ya. Itu bukan ngarang, itu ada teorinya dan biasanya quick count itu benar. Ya kalaupun ada meleset-meleset cuma 0, sekian persen aja sebenarnya. Tapi sedikit banyak sudah bisa menggambarkan. Nah, kita pakai quick count gitu, penghitungan cepat. Kita pakai appraisal gitu ya. Basicnya adalah berapa usia kita sekarang dikurangi usia kita balik. Itu adalah basicnya. Nah, sekarang tinggal kita bicara tentang berapa persen dari masa kita hidup itu yang kita pada nggak benernya itu, pada nggak sholatnya itu. Sejak kapan? Oh, itu bisa kita tebak. Oh, dulu sebenarnya waktu masih SMP itu sendiri, kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak gitu. Tapi begitu sudah lulus SMA sih kayaknya udah sadar lah gitu. Oh, berarti selama SMP SMA. Oke, kita alihkan perhatian ke masa SMP SMA. Itu kan 3 tahun, tambah 3 tahun berarti 6 tahun. Pertanyaannya, seberapa persenkah dari 6 tahun SMP SMA itu yang kita itu nggak sholat? Ada nggak kira-kira 50%-nya itu nggak sholat? Jadi ibarat kata sehari sholat, sehari enggak, sehari sholat, sehari enggak, rutin gitu terus. Ada nggak 50%-nya? Nah, di situ main appraisalnya, berapa persen gitu kira-kira selama 6 tahun itu. Ya kalau kita bilang, ya nggak sampai 50% juga sih, ya taruh deh 10%. Oke, kita kunci angkanya di 10%. Ya, selama 6 tahun, 10%-nya itu nggak sholat, gitu loh. Nah, jadi kita tinggal nanti mencari X itu berapa, ya. 10% dari 6 tahun. Ya, 6 tahun itu kan 365 hari, ya kan? Setahun kan 365 hari. Nah, kita kalikan 6, gitu. Setelah itu kita ambil 10%-nya. Nah, gitu. Ya sudah, kalau ketemu angkanya 10% dari 6 tahun, ya kalau kita pakai matematika yang lain, 6 tahun itu kan 12 bulan kali 6. Nah, kalau kita hitung per bulannya, 12 kali 6. Berapa itu? Nah, terus diambil 10%-nya. Ya, berarti kan, ya taruhlah jatuh-jatuhnya itu dari 6 tahun,
Kalau 1/6-nya aja 1 tahun. Nah kita nggak 1/6-nya, kita 1/10-nya. Berarti anggaplah misalnya kira-kira 6 bulan gitu. Dari kalau 6 bulan tuh malah baru 1/6-nya ya. Kalau 1/10-nya mungkin 3 bulan gitu. Anggaplah 3 bulan total. Kalau dikumpulin semua yang nggak sholat tuh jatuhnya di 3 bulan. Ya sudah, berarti kita konsen di angka 3 bulan itu. 3 bulan itu berarti 3 kali 30 gitu ya. 3 kali 30. Ya berarti 30 kali 3 kan 90. Nah biar aman dan nyaman gitu kita tambahin. Jangan 90 banget, langsung aja hajar 100 deh. Ya, 100 hari kita tidak sholat secara total. Nah kunci angka 100 itu berarti saya harus ngerjain 100 hari sholat yang terlewat. Nah, tips dan triknya gini. Yang pertama, ketika membayar, kita tuh sudah tidak lagi terikat dengan jam atau hari. Tapi kita terikatnya dengan jumlah. Gitu. Maksudnya kita nggak lagi bicara tentang sholat subuh gantinya di waktu subuh, sholat zuhur gantinya di waktu zuhur, sholat asar gantinya di waktu asar, enggak. Itu udah nggak berlaku, ya sudah timeless, sudah nggak pakai angka waktu lagi. Pokoknya yang penting dikerjain 5 waktu kali 100 hari, gitu, ya kan? Nah, jadi itu poin yang pertama, tidak terikat dengan jam atau jadwal sholat. Yang penting sekarang bicaranya jumlah. 100 hari kali zuhur, berarti zuhurnya 100, asarnya 100, maghribnya 100, isyaknya 100, subuhnya 100, gitu kan? Nah, yang kedua, kita juga nggak lagi terikat harus urut. Dalam arti waktu ngerjainnya nggak harus per paket per hari, misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, itu nggak harus begitu. Ya, yang penting setiap jenis waktunya itu klop. Jadi kita bisa misalnya begini, saya mau bayar sholat subuh doang dulu aja deh, gitu. Sholat subuh doang dulu aja deh, gitu. Berarti 2 rakaat nih sholat subuh, kita ngerjainnya jam segini nih, jam 6, ya, jam 7 gitu kan. Sholatlah 2 rakaat. Nah, begitu selesai sholat, sekali kita tandain, contreng, 1. Terus sholat lagi nih, 2 rakaat lagi, 2. Terus sholat lagi, 3. Terus sholat lagi, 4. Terus sholat lagi, 5. 5 disilang begitu. Kayak orang ngitung pilkada itu loh. Gitu kan. Nah, di kolom subuh. Nah, begitu kita selesai 1 kali sholat, contreng. Begitu selesai kali, contreng, contreng, contreng gitu. Nah, sholat subuh udah capek nih. Saya mau ngegas yang isya deh gitu. Isya nih banyak bolongnya nih. Ya udah tinggal dibikin itu aja. Jadi setiap kali mengerjakan sholat, contreng. Sholat, contreng. Sholat, contreng. 5, geser. Nah, nanti kita bisa lihat. Ini udah 5, 5, 5, 5, 5, 5. Kalau udah 20 biji berarti udah 100. Itu subuh. Ya kan? Zuhur gitu juga. Asar gitu juga. Maghrib gitu juga. Isya gitu juga. Jadi kita punya progress report gitu. Dalam hal pencicilan. Nah, pencicilan ya, bukan pecicilan. Pencicilan. Bagaimana caranya kita mencicil? Kita buat progress reportnya. Nah, jadi ada model yang kayak gitu ya. Di kolom sebelah kiri kita tulis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Atau bisa juga zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Terserah aturlah gimana. Terus di kolom sebelah kanannya setiap kali sholat kasih balok 1. Sholat yang mana? Kasih balok 1, kasih balok 1 gitu, itu bisa. Atau bisa juga kita membuatnya per day ya. Jadi membuat istilahnya kolom dan lajurnya itu per day. Per day itu per hari ya. Jadi kita buat plan. Plannya adalah misalnya saya mau bayar 100 hari itu dalam waktu 10 hari misalnya. Ya sudah, kita bikin jurnalnya itu per hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6. Per harinya itu saya bayar berapa? Hari pertama saya udah bayar sekian. Hari kedua sekian ya. Itu kita juga bisa buat semacam kayak target kita kalau mau ngerjain itu dalam waktu 10 hari. Nah, kalau targetnya 100 hari dikerjakan dalam jangka waktu 10 hari, berarti kan sehari itu jatahnya adalah seperti mengganti 10 hari. Ya, 1 hari ini hari apa nih? Hari Sabtu. Hari ini target saya harus bayar untuk 10 hari yang saya tinggalkan.
Ya berarti kerjainlah 10 kali itu. 10 kali itu bisa begini caranya. Mulai dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, sholat zuhur 4 rakaat selesai, sholat lagi. Ya, zuhur 4 rakaat selesai, langsung sholat asar. Sholat asar selesai, langsung maghrib, langsung isya, langsung subuh. Itu 1 hari, ya kan? Nah kemudian sholat lagi, itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian sholat lagi, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan baru 3 tuh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau capek, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh capek nih gitu. Tidur-tiduran dulu. Nggak apa-apa. Yang penting catatan tuh jangan lupa. Ya, kita pegang catatan itu. Hari ini udah ngejar berapa juz nih. Kalau orang baca Quran tuh hari ini kena berapa juz. Nah, hari ini udah bayar berapa hari. Oh, baru 4 hari. Masih kurang 6. Ya sudah. Sekarang saya jalan-jalan dulu. Saya mau ke mall dulu. Saya mau ngapa-ngapain dulu. Ntar pulang dari sana hajar. Ternyata di mall ada masjid bagus, ada musola bagus. Sholat walaupun belum waktu zuhur, ini sholat bisa sholatnya di sini. Hajar aja yang tadi baru 4 di mall langsung hajar 6. Wah gitu. Pulang udah bebas tugas. Hari ini target 10 hari bayar. Besok hari Minggu kita punya target 10 lagi. Hari Senin punya target 10 lagi. Hari Selasa 10 lagi terus. Itu dalam waktu 10 hari kebayar utang semua itu. Karena bayarnya enak. Bayarnya tuh cuma dengan sholat yang sama persis. Nggak ada bedanya. Ya kita nggak sholat subuh. Gantinya apa? Ya sholat subuhnya. Cuman bedanya timeline-nya aja. Harusnya di jam segitu, tanggal segitu. Tapi karena itu miss, luput, ya sudah. Kita kerjakan sholat yang sama persis 100%. Nggak ada bedanya dengan sholat yang kita tinggalkan. Cuma bedanya waktunya aja kita drag, kita geser. Gitu doang sih sebenarnya. Tidak ada yang berbeda sama sekali. Gitu. Bahkan kalaupun misalnya, kan jumlahnya misalnya ada 100 hari itu nggak perlu waktu niat nawaitu atau dalam usolinya, ya Allah saya mau ganti untuk yang nomor 87 gitu, nggak usah. nggak usah nyebutin yang nomor berapa, itu nanti yang rekap biar malaikat aja, malaikat udah nyatet itu, ya dia lagi ganti itu berapa, teng. Nah itu ntar yang masukin ke dalam progress reportnya amal-amal kita tuh malaikat. Jadi nanti kalau di akhirat itu ketika kita ditanya, itu dalam absen kita emang kosong tuh zuhur, ya kan, digebrak sama malaikat, kenapa kosong, kenapa nggak dikerjain. Nah tapi kemudian di situ ada footnote ya, ternyata sudah dibayar cuman memang telat gitu ya, ada catatannya, itu ada istilahnya attachment tambahan gitu ya, atau lampiran. Ini dia keterangan tambahan, waktu itu dia bangun subuhnya kesiangan. Setelah itu nggak sempat sholat subuh, langsung jalan aja gitu kan. Ingat-ingat udah isya. Waduh tadi pagi saya belum sholat subuh. Nah dia ngerjainnya di waktu isya. Nah itu datanya semua kena, ada. Nah bukan kita sih yang masukin database-nya, malaikat. Kita mah kerjaan kita kerjain aja ya. Malaikat udah siap tuh nyatat semua gitu. Nah cuman kalau buat kita, kenapa kita bikin catatan? Biar jangan gerecok. Kita punya utang 100, baru bayar 20, ngakunya udah bayar 50. Nah, itu namanya kan grecok itu namanya, gitu kan. Nah, biar kita bayar utang itu benar, maka catatannya buat kita pribadi harus ada. Ini catatan bukan buat nanti di yaumil qiyamah ya, tapi catatan buat kita sendiri bahwa kita sudah menghitung dan inilah hasilnya, begitu. Jadi itu tipsnya ya, bisa kita atur sendiri. Ya, yang paling bagus tentu bayarnya sesegera mungkin. Jangan nunggu misalnya, wah utang 100 hari nih. Ya udah kalau gitu saya mau bayarnya sehari 1 doang gitu. Ya boleh-boleh aja. Cuman kan kalau ajal keburu datang gimana urusannya, ya kan? Nah, maka jangan mati dulu kalau bisa ya, sebelum kebayar dulu semua kewajiban-kewajiban kita itu, ya kan? Itu dulu yang harus dilakukan gitu ya, sebelum kita melakukan semua kewajiban-kewajiban yang lain, karena bobot dari sholat fardu itu adalah sholat yang sangat besar, yang sangat berbobot. Ibaratnya rumah tuh ya itu kolomnya, itu tiangnya gitu. Dia bukan cuma sekedar aksesori. Nah kalau tiangnya pada roboh, ada 100 tiang pada roboh, ya kita konsen beresin tiang dulu, baru nanti ngomongin yang lain-lain lah gitu ya. Yang penting tiangnya jangan sampai bikin bangunan semuanya jadi ambruk karena tiangnya pada brodol. Nah tiangnya diberesin lagi dulu gitu kan. Setelah udah beres baru nanti kita ngomong aksesori, baru kita ngomong AC, bisa ngomong
wallpaper, fitrasnya kayak gimana, lukisannya kayak gimana, lightingnya kayak gimana, ventilasi udaranya kayak gimana, pencahayaannya gimana. Nah, itu nomor-nomor berikutnya. Tapi nomor satu, bangunannya tegak dulu, gitu kan. Artinya setelah kita sudah bayar sholat yang terlewat itu, nah baru kita ngomong perbanyak ibadah-ibadah sunnah, sedekah, kemudian zikir, baca Quran, apalah segala macam, ya tentu harus diperbanyak gitu. Tapi jangan sampai yang intinya malah nggak dikerjain. Itu kan saya sering bilang, kayak orang ke pesta udah jasnya keren gitu, semuanya dipakai, dasinya semua, parfumnya dan sebagainya, celana yang nggak dipakai gitu, celana dipakai kolor doang gitu kan. Nah, itu jadi bahan tertawaan gitu. Jangan sampai begitu. Kita ngejar-ngejar duha berjamaah gitu, ternyata subuhnya kagak dikerjain. Jangan sampai begitu. Tahajud sampai item-item gitu ya jidatnya, ternyata banyak sholatnya yang bolong. Nah, mestinya nih Masjid Pondok Indah tuh bikin gerakan lagi nih yang baru nih ya. Gerakan apa? Bukan subuh berjamaah, bukan pejuang subuh berjamaah, bukan duha berjamaah, tapi qodok berjamaah. Kodok berjamaah. Ya kodoknya sih nggak harus berjamaah. Karena kan tiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Tapi setidak-tidaknya gitu ya, kita kumpul bareng janjian, karena mungkin kalau janjian lebih enak. Nah tinggal masing-masing tuh punya urusan berapa. Nah boleh berjamaah, boleh untuk membayar kodok-kodok yang berbeda-beda. Jadi nanti di masjid gitu ya, waktu duha diumumin, bapak-bapak jamaah sekalian yang mau pada sholat silahkan, ini waktunya lagi duha gini, selain sholat sunnah duha, yang pada punya utang silahkan bayar gitu. Terus pertanyaannya gini, boleh nggak kita bayarnya itu nggak masing-masing tapi berjamaah? Nah ini menarik, boleh, karena di masa Rasulullah justru prakteknya ketika bayar qadha itu justru berjamaah. Rasulullah jadi imam pada waktu sholat yang tengah malam tadi itu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kan Rasulullah jadi imam dan para sahabat jadi makmum. Bisa qadha berjamaah gitu ya, boleh, bisa. Walaupun kalau kita lihat kasus kita sekarang, ya kan jumlahnya beda-beda tiap orang. Nah, tapi bisa aja kita lakukan secara berjamaah dengan masing-masing punya punya target gitu. Oh, saya punya utang 100. Nah, di sini kebetulan lagi ada sholat qadha nih gitu ya. Ikut gitu. Nah, tapi masing-masing punya catatan sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Dan bisa saja, saya nggak mau berjamaah, saya mau sendiri aja, boleh. Tapi kalau berjamaah juga boleh, Kak. Salah satu hikmahnya kalau berjamaah ya pahalanya jadi pahala sholat berjamaah. Kan waktu kita nggak ikut sholat waktu itu, kan kita juga harusnya kan berjamaah sebenarnya, ya kan? Nah, bagaimana biar waktu mengganti qadha-nya itu dapat nilai berjamaah juga? Ya qadha-nya bareng-bareng. Gitu. Jadi nanti ada satu divisi departemen gitu ya. Kalau satu kegiatan adalah kegiatan qadha berjamaah. Qadha berjamaah. Nah, kemudian diumumin, ya jamaah sekalian, ini kita mau mengqadha sholat zuhur 4 rakaat gitu kan. Walaupun waktunya jam 8 pagi. Silahkan yang pada mau niat mengganti sholat zuhur ya, kita ikuti sholat berjamaah di sini. Nah, sholatlah zuhur 4 rakaat gitu misalnya. Habis itu mau sholat asar boleh. Jadi bahkan begini, antara imam dan makmum nggak sama niatnya pun nggak apa-apa sebenarnya. Asal jangan banyakkan rakaatnya makmum daripada imam. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, jadi gini, ini sholatnya sholat zuhur, tapi makmumnya niatnya sholat subuh. Kan nggak bisa itu, karena imamnya tahiyat awal, makmumnya salam. Nah, itu nggak bisa. Ya, tapi kalau banyakkan makmum daripada imam atau sama, itu nggak apa-apa. Jadi qadha itu bisa dilakukan dengan cara berjamaah, bisa dengan cara sendiri-sendiri, tapi tidak perlu atau tidak harus sesuai dengan waktunya, ya. Tapi yang jadi inti hitungannya adalah jumlahnya, jumlah hutang kita dan jumlah yang sudah kita bayar itu sudah berapa persen progress reportnya, nah itu yang penting, gitu ya. Dan kalau sudah 100% sudah aman. Ya ibaratnya mau mati-mati deh gitu istilahnya ya. Nah, jadi kita jangan sampai mati itu meninggalkan hutang sholat. Kenapa? Karena kalau masih mending mati meninggalkan hutang uang. Karena yang bayarin nanti ahli waris kita. Ya kan? Nah, biasa tuh kan kalau ada jenazah itu anaknya terus maju ke depan. Siapa yang pernah merasa diutang sama bapak saya nih, silakan urusannya datang ke rumah ya, besok kita selesaikan
hutang-hutang beliau. Kan biasa begitu kan. Nah kalau utang sama manusia, tenang. Kenapa? Mati tuh masih ada yang mau bayarin Pak, gitu. Tapi kalau utang sholat sama Allah, siapa yang mau bayarin? Dan nggak bisa dibayarin juga, gitu. Ya kita sendiri yang harus membayarnya. Kalau udah keburu masuk neraka itu, ya bayarnya di neraka, digebukin, dibejek-bejek, dibikin gosong, nah pokoknya nggak enak lah gitu kan. Ya jadi pilihannya sih cuma ada satu di antara dua. Mau bayar utang itu di dunia dengan cara sholat, atau mau bayarnya nanti di akhirat dengan cara digebukin, gitu aja sih pilihannya. Dan nggak bisa digantiin sama orang lain, gitu. Baik, jamaah sekalian, ini kira-kira saya udah ngomong udah 1 jam ya, udah 6:30. Saya kira udah cukup waktunya. Kita buka tanya jawab kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada pimpinan acara. Baik Ustaz, alhamdulillah syukron pemaparannya. Tips dan triksnya lengkap ini, bagaimana cara menghitung dari usia berapa ke usia berapa sampai apa tips dan trik pengerjaannya itu insya Allah solutif buat kita semua ya. Baik Ustaz, sebelum kita lanjut sesi tanya jawab, izinkan saya membacakan beberapa pengumuman maklumat. Baik ya, pengumuman pertama yaitu kajian untuk esok hari yaitu hari Ahad. Insya Allah kita melanjutkan kajian tadabbur, yaitu kita masuk surat Al-Baqarah ayat 273 sampai 276. Itu bersama dengan Ustadz Dr. At-Tabik Lutfi MA. Adapun waktunya sama, yaitu jam 5.30 sampai jam 7. Setelah kita kajian, insya Allah dilanjut dengan jalan-jalan, yaitu tur ke England, Inggris. Pak Fadian kalau ada boleh dikasih tambahan keterangannya, jalan-jalan ke Inggris kita mau kemana saja, mau ngapain. Silakan Pak Fadian kalau ada. Halo Pak Fadian. Baik, kalau tidak ada. Nggak ada. Oh, ada. Nggak ada suaranya. Oh, nggak ada ya. Baik. Lanjut aja. Jadi insya Allah setelah kajian nanti dilanjut dengan jalan-jalan ke Inggris. Jadi biasanya kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang dari Indonesia yang sudah lama bermukim di Inggris. Kita akan berbincang mengenai perkembangan Islam di sana dan kondisi terkini. Terus selanjutnya tentang bakti sosial. Alhamdulillah Bapak dan Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah pejuang subuh akan melakukan lagi yaitu pembagian bantuan sembako tahap ke-6 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal hari Rabu 25 November 2020. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi masih ditunggu sampai dengan hari Ahad tanggal 22 November. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi secara langsung bisa langsung menghubungi Bapak Irwan Primaditya yaitu Bendahara Pejuang Subuh di nomor 0811 828 246 atau langsung juga transfer langsung ke rekening Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah yaitu Bank Syariah Mandiri di nomor dengan kode 451 72 2020 1001. Itu silakan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi baik donasi dakwah maupun donasi sembako. Selanjutnya yaitu pengumuman dari divisi dakwah. Silakan divisi pendidikan dipersilakan Pak Haji Edi Cahyono. Baik, untuk terima kasih. Baik, terima kasih Pak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami atas nama manajemen Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, kami menyampaikan jadwal classical training online untuk kajian bedah Iqra
yang batch ketiga, langkah mudah tahsin tilawah dan Al-Quran bersama Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Uci Armisi, yang insya Allah kami akan selenggarakan pada hari Ahad tanggal 20 Desember 20 hingga tanggal 28 20 atau 4 kali pertemuan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mendaftarkan, kami persilakan langsung kepada admin kami, Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Kemudian kami juga mengadakan program classical training online untuk pengantar menulis bahasa Arab dan juga Al-Quran yang insya Allah akan kita selenggarakan besok, jadi hari Minggu tanggal 22 dan juga tanggal 30, 2 kali pertemuan, yaitu akan kita dibimbing langsung oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Uci Armisi bagaimana cara menulis pengantar juga bahasa Arab sehingga kita di dalam membaca Al-Quran akan lebih tartil. Dan ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar, kurang lebih ada 50, kita sudah akan siap besok Minggu malam. Jadi mulai opening ceremony jam 4 sore, dan kami mohon juga nanti support dari tim Iqra Pejuang Subuh untuk bersama-sama kita bekerja sama untuk penyelenggaraan program menulis bahasa Arab dan Al-Quran ini. Dan insya Allah kita mulai pada jam 4 sore besok Minggu yang akan datang. Dan yang terakhir, sebagai kajian Al-Quran, kita dari Pejuang Subuh juga memberikan after training service bagi para peserta yang kemarin telah mengikuti kajian Bedah Iqra batch 1 dan batch 2. Kami masih memberikan satu fasilitas lagi, yaitu sharing session pendalaman aplikasi hukum tajwid ke dalam metode Iqra dan Al-Quran, yang insya Allah kita lakukan pada hari Senin, yang biasanya Minggu kita rubah Senin, yaitu pada pukul 19.30. Jadi kami mohonkan Bapak-Bapak Ibu yang on time hadirnya, kita akan persilakan untuk bersama-sama mengkaji Al-Quran bersama-sama. Demikian kami waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Syahid. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pengumumannya. Baik Ustadz, kita memasuki sesi tanya jawab. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari kolom chat. Yang pertama dari Pak Erwin. Ini pertanyaannya sebelum proses sholat nih Ustadz. Masih babnya bab toharoh wudhu, tapi tidak apa Ustadz ya? Iya. Tanya Pak Ustadz, pada waktu saya mandi pagi ataupun sore, saya juga berniat wudhu. Maksudnya setelah selesai mandi, saya tidak berwudhu lagi, apakah wudhu saya sah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, jadi para ulama memang mengaitkan antara hadas kecil dan hadas besar. Bahwa hadas kecil itu kalau diangkat dengan wudhu gitu ya, maka hadasnya terangkat. Tapi kalau hadas besarnya nggak otomatis terkait. Berbeda dengan hadas besar. Orang yang berhadas besar, apabila dia mengangkat hadasnya, maka otomatis hadas kecilnya jadi ikut terangkat juga. Jadi ibaratnya seorang kita lah misalnya ya, habis jima, habis keluar mani gitu misalnya, kalau perempuan habis haid, habis nifas gitu, itu kan posisinya berhadas besar. Nah, kalau kita bersuci dari hadas besar, yaitu dengan cara kita mandi janabah, maka hadas kecilnya pun otomatis terangkat juga. Gitu. Jadi siapa saja yang bersuci, tergantung niatnya. Kalau niatnya cuma bersuci dari hadas kecil, maka hadas besarnya tidak terangkat. Ya kan? Tapi kalau kita niatnya mengangkat hadas besar, yaitu dengan cara mandi janabah, maka hadas besar terangkat itu otomatis, hadas kecilnya pun juga terangkat juga gitu. Nah makanya orang kalau sudah mandi janabah, dia mau sholat itu dia tidak harus berwudu.
tidak harus berwudu. Kenapa? Karena otomatis hadas kecilnya juga sudah terangkat dengan mandi janabahnya. Tapi dengan catatan, jangan sampai waktu dia mandi janabah itu, dia kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan hadas kecilnya. Misalnya dia, mohon maaf, dia pipis gitu misalnya, atau buang gas misalnya, atau tangannya menyentuh kemaluan. Nah itu kan membuat dia jadi berhadas lagi walaupun hadas kecil. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi mandi janabah itu mengangkat dua hadas sekaligus, hadas besar dan otomatis hadas kecilnya terangkat, tapi jangan melakukan hal-hal yang sekiranya membatalkan lagi hadas kecilnya itu, ya kan? Jangan pipis, jangan buang air, jangan menyentuh kemaluan, jangan apalagi, pokoknya yang bikin batal gitu, ya kan? Jadi ya sudah. Jadi ketika misalnya nih ya habis mandi janabah kan basah nih pakai anduk. Nah waktu handukan itu, waktu pakai anduk itu, ya jangan nyentuh kemaluan, ya jangan pipis, jangan buang gas, jangan melakukan hal-hal yang sekiranya bikin batal gitu ya. Nah karena kalau batal ya berarti wajib wudhu, bukan wajib mandi sih. Kalau mandi kan hadas besarnya sudah terangkat. Jadi kasusnya gini, hadas besar itu ya terangkat dengan mandi janabah, dan kalau hadas besar terangkat, otomatis hadas kecilnya terangkat. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang membuat hadas kecilnya itu terjadi lagi, ya berarti dia harus wudhu lagi, gitu kira-kira. Baik. Baik Ustaz. Berarti di samping niat, tata cara mandinya juga harusnya pakai dengan mandi janabah itu Ustaz ya, bukan sekedar mandi biasa Ustaz ya. Ya iya, mandi janabah. Jadi kan gini, kalau gini jadi mandi itu ada dua macam nih. Ada mandi dalam rangka mengangkat hadas, hadas besar. Tapi ada juga mandi yang tidak mengangkat hadas. Misalnya nih ya, kalau kita mau Jumatan itu kan sunnahnya mandi. Nah mandi itu tidak dalam rangka mengangkat hadas, enggak. Nah maka kalau mandinya adalah mandi sunnah, ya tidak mengangkat hadas, berarti dia tetap wajib wudhu gitu loh. Paham nggak? Nyambung nggak kira-kira? Jadi gini, ini kan ada sunnah ya, sunnahnya mandi sebelum sholat Jumat. Oke, mandi dulu. Nah pertanyaannya begini, waktu mandi itu nawaitunya apa? Mandi mengangkat hadas kah atau mandi sunnah kah gitu loh. Kalau mandi sunnah berarti kan tidak mengangkat hadas. Ya berarti habis mandi dia harus berwudu gitu loh. Karena mandinya tidak mengangkat hadas. Jangankan hadas kecil, hadas besar pun sama sekali enggak kan. Ya berarti ini mandi sunnah gitu kan. Nah kalau cuma mandi sunnah maka tetap wajib wudu gitu. Tapi kalau mandinya mandi, kita menyebutnya dengan istilah mandi wajib gitu ya. Mandi wajib gitu. Sebenarnya bukan mandi wajib, yang benarnya mandi dalam rangka liraf'il hadatsil akbar. Gara-gara habis jima, keluar mani, habis nifas, habis haid, ya. Nah, maka kemudian kita ingin mengangkat hadas. Nah, nawaitunya, nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbari gitu ya. Nah, bunyi niatnya sudah begitu, berarti kita niatnya mau mengangkat hadas, maka begitu hadas besar kita angkat, otomatis hadas kecilnya terangkat dengan sendirinya. Nah, tergantung nawaitu mandinya itu mandi apa dulu. Kalau mandi janabah atau mandi angkat hadas besar, oke, nggak usah wudhu lagi. Tapi kalau niatnya cuma mandi doang gitu, nah itu belum include dengan yang namanya wudhu mengangkat hadas kecil. Baik. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ya. Dari Kang Wanci, izin bertanya Ustaz. Ya. Apakah sholat wajib yang ditinggalkan bolong-bolong karena lalai tidak cukup dengan melakukan sholat taubat? Dengan melakukan taubat, selain melakukan sholat-sholat sunnah, jazakumullah khairan. Dia berarti ini Ustaz, apakah sholat yang ditinggalkan karena lalai, itu bisa diganti atau tidak? Kalau di kasus di zaman Rasulullah itu kan karena perang gitu kan, itu ya jelas sebenarnya bukan karena lalai kan, tapi karena kewajiban yang lain. Nah kalau kasusnya kita ini kan seringnya karena lalai Ustaz. Ya. Itu gimana kira-kira Ustaz? Baik, jadi maksudnya ingin bilang bahwa kalau karena perang harus diganti, terus kalau karena lalai nggak usah diganti, atau gimana? Nah ini kita pakai logika. Yang ada uzurnya saja wajib diganti. Nah sekarang yang nggak ada uzurnya, itu kenapa jadi nggak harus diganti? Coba logikanya gimana coba?
Ya, kan gini, kenapa nggak sholat? Waduh, perang. Wajib ganti ya. Itu Pak, yang ada alasannya logis masuk akal saja, wajib ganti. Ya kan? Padahal ada alasannya loh itu. Sekarang kenapa nggak sholat? Hehehe, males gitu. Kok jadi nggak wajib ganti? Kalau gitu kita nggak usah sholat aja. Kenapa? Katanya kalau punya alasan syar'i jadi wajib. Kalau nggak punya alasan syar'i malah nggak perlu ganti. Asik dong kalau gitu. Nggak usah sholat aja. Kenapa? Karena kalau kita punya alasan malah disuruh bayar. Tapi kalau nggak ada alasannya malah gratis. Nah ini kan logikanya nggak masuk akal. Kebalik dong, kebalik. Harusnya nih ya, yang punya alasan nggak usah ganti deh. Kenapa nggak sholat? Kan kita jihad ya Allah gitu. Oh jihad, sudah deh nggak usah bayar ya kan? Karena kamu jihad gitu kan? Kenapa nggak sholat? Hehehe, males. Lu bayar, udah enak aja males-malesan nggak diganti. Kan harusnya begitu. Nah ternyata enggak. Ternyata yang punya alasan syar'i aja disuruh bayar. Apalagi yang nggak punya alasan syar'i. Ya harus bayar lah. Malah logikanya bayar 2 kali lipat. Enak aja main lalai-lalain aja. Gitu kan logikanya sebenarnya. Nah pertanyaannya sekarang saya balik. Gitu. Mana dalilnya yang menyebutkan kalau nggak ada alasannya jadi nggak usah bayar? Mana dalilnya? Oh, Anda bikin sebuah teori harus ada dalilnya. Mana hadis yang mengatakan kalau nggak ada alasannya nggak usah bayar? Coba sebutin. Cari di Quran sama di hadis. Di mana ada Nabi pernah mengatakan kalau nggak ada alasannya nggak usah bayar? Mana Nabi pernah bilang begitu? Nggak ada kan? Ngarang berarti. Itu ngarang. Nggak boleh kita sholat ngarang. Nggak bisa. Sholat tuh harus ada dalilnya. Nah, jadi dalil yang terjadi di masa Rasulullah memang semua punya alasan. Ini menunjukkan bahwa mereka tuh nggak lalai gitu loh. Mereka nggak abai. Mereka tuh serius. Ketika nggak sholat ya ada alasannya. Dan nggak ada orang di zaman Nabi yang nggak sholat terus nggak punya alasan gitu. Nggak sholat alasannya apa? Nggak ada. Menunjukkan bahwa generasi zaman dulu tuh hebat banget gitu kan. Kalaupun mereka nggak sholat itu pasti ada alasan. Nah kalau zaman sekarang ini nggak punya alasan apa-apa gitu. Terus bilang kan nggak ada dalilnya dari Nabi. Ya enggak. Ya yang ada alasannya jadi suruh bayar, apalagi yang nggak punya alasan, tetap wajib bayar. Sebenarnya kan logikanya begitu. Kalau nggak percaya, gini deh sekarang. Ya udah nggak usah diganti. Tapi nanti kita buktikan di akhirat ya, siapa yang akan nangis Bombay pada besok itu. Jangan sampai begini. Ya kirain nggak usah bayar. Kata Ustadz itu katanya nggak usah bayar, nggak apa-apa, nggak usah diganti. Ternyata wajib diganti. Nangis Bombay nggak kita saat itu? Nangis Bombay. Gitu. Atau misalnya yang benar Anda, oke, ternyata nggak wajib diganti. Tapi kita udah terlanjur ganti nih banyak. Kira-kira kita yang sudah mengganti banyak itu, yang ternyata di akhirat tidak harus ganti, itu kira nangis Bombay nggak kitanya? Ada nggak gitu di akhirat ada orang sedih gitu? Kenapa Pak sedih? Saya kebanyakan pahala. Ya enggak lah. Gitu loh. Misalnya nggak wajib diganti, tapi udah terlanjur ganti banyak. Kan berpahala. Ada nggak orang sedih gara-gara kebanyakan pahala? Ya enggak lah. Justru dia seneng. Wah, upgrade dong saya. Aturan di kelas festival, gelar tiker, naik dapat kondominium. Kan gitu logikanya coba. Ya kan? Jadi daripada mendingan. Gitu. Oke. Baik Ustaz, berarti harus tetap diganti ya Ustaz ya, lalai atau tidak lalai ya. Ya. Daripada kita nangis Baik, Bombay Ustaz. ya. Iya. Masih di pertanyaan di chat. Ini ada 3 pertanyaan sebenarnya intinya sama ini dari Ibu Turni, Ibu Evi Feviani dan Fidiana Pahlevi. Yaitu tentang apa? Mau tanya kalau lewatnya waktu sholat maghrib dikerjakannya lewat waktu tapi masih sebelum isya, bagaimana niatnya itu? Adaan atau kodoan? Jadi ini tentang apa niat sholatnya itu Ustaz. Baik. Jadi gini, sebenarnya kalau maghrib sudah lewat berarti sudah masuk waktu isya. Sebenarnya gitu Pak ya. Walaupun memang di dalam kaul jadidnya mazhab Syafi'i antara maghrib dengan isya itu ada jeda. Kalau menurut pendapat kaul jadid gitu ya.
Jadi waktu maghrib itu kalau menurut Qaul Jadi itu pendek banget. Sebatas kita sholat maghrib 3 rakaat, lalu qobliyah 2 rakaat, waktunya langsung habis. Tapi belum masuk isya. Jadi ada masa kosong gitu, ya kan? Itu pendapat mazhab Syafi'i yang versi jadid. Tapi kalau versi yang qadim itu nggak begitu. Maghrib itu waktunya tetap berlangsung sampai azan isya. Jadi kalaupun misalnya belum isya, berarti masih waktu maghrib. Dan walaupun ini pendapat mazhab Syafi'i yang qadim, tapi justru ini malah yang mu'tamad. Pendapat yang dipegang dan resmi gitu, yang official itu malah yang pendapat mazhab yang qadimnya. Berarti kalau kita pakai mazhab yang qadim, yang mu'tamad, yang official ini, ya selama belum masuk waktu isya, kita masih dalam sholat maghrib, maka nawaitunya atau usolinya tetap masih adaan, bukan qadaan. Tapi kalau ada saudara kita yang, ya ini maghrib waktunya udah lewat, tapi belum masuk waktu isya misalnya gitu, tapi dianggap sudah habis nih waktunya, ya berarti qadaan. Terserahlah mau qadaan mau adaan, yang penting bayar, intinya gitu sih sebenarnya, ya kan? Nggak penting ini qadaan atau adaan, yang penting malaikat tuh melihatnya bukan ini nawaitunya bener nggak, solinya bener nggak, tapi dikerjain apa enggak, itu poinnya sebenarnya. Oke. Kalau tata cara tadi sudah diterangkan Ustaz ya. Kalau Boleh tata cara sekaligus sama atau persis. Iya, sama persis. Artinya nggak ada perbedaan lah antara sholat yang asli yang ditinggalkan dengan sholat pengganti, itu nggak ada bedanya sama sekali, kecuali hanya dalam lafaz usoli, dan itu pun buat mazhab Syafi'i yang menyebutkan bahwa usoli itu adalah li'ithbatin niyah atau menguatkan niat di dalam hati. Ya. Tapi kalau mazhab yang lain kan nggak pakai lafaz niat, jadi ya nggak usah ribut lah dengan lafaz niatnya. Oke. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan langsung dulu. Di sini ada 3 penanya. Yang pertama mungkin dari Pak Yadi, setelah Pak Yadi, Pak Muknasin, setelah itu baru Pak Asril. Silakan Pak Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz untuk waktunya. Kalau Anda lihat kan memang tentang qada ini tidak banyak ulama yang tidak banyak ustadz yang mengingatkan tentang pentingnya qada gitu. Sampai ustadz kayaknya baru ustadz aja yang menjelaskan tentang qada ini gitu. Nah, sehingga banyak orang beranggapan ya udah diganti aja pakai sholat sunnah dan sebagainya gitu. Nah, pertanyaan Anda gini Ustadz. Apakah Nabi itu meninggalkan sholat itu hanya waktu subuh aja? Seperti yang diceritakan di hadisnya tentang yang Bilal ketiduran gitu kan. Suruh dibangunin Bilal, malah Bilalnya ketiduran. Nah, sehingga ketika Nabi hanya meninggalkan sholat subuh aja, dianggap bahwa mungkin tidak banyaklah orang yang meninggalkan sholat sehingga harus qada gitu. Nah, itu aja sih Ustadz. Tentang dalil-dalilnya itu apakah mengacu kepada hadis yang pernah Nabi ketinggalan sholat subuh itu aja atau pernah juga Nabi ketinggalan waktu sholat selain subuh. Tapi kalau saya lihat di fenomena sekarang yang meninggalkan sholat itu bukan hanya sholat subuh sebenarnya gitu. Kadang isya juga banyak yang ninggalin. Maghrib juga di jalan itu kan yang macet-macet itu. Saya juga nggak tahu itu mereka apa nyampe rumah itu apa sholat maghrib atau enggak. Itu aja Ustaz. Syukran untuk kesempatannya. Jadi kayaknya sih jarang lah orang membahas tentang qada ini, padahal penting sekali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi sih sebenarnya saya sudah sampaikan, mungkin belum gabung kali ya. Di awal tadi sudah ceritakan bahwa di tahun ke-5 Hijriah itu terjadi perang Khandaq, di mana Nabi dan para sahabat itu malah meninggalkan 4 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan dikerjakan di tengah malam. Itu hadisnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan muttafaqun alaih gitu ya, bahwa kejadiannya Nabi itu mengganti sholat dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi lengkap tuh 5 waktu, masing-masing ada hadisnya, dan nggak cuma 1 hadisnya. Kalau di buku saya itu, saya lagi nerbitin buku judulnya sholat dalam berbagai keadaan gitu ya. Nah itu hadisnya sampai ada 6 yang berbeda, tapi mengacu pada peristiwa yang sama. Jadi lewat jalur sahabat siapa tuh masing-masing membuat
liputan, ya reportase. Jadi nanti ada Anas bin Malik, ada siapa gitu semua. Itu semua pada cerita, dan kalau kita konfirmasi gitu, ceritanya sama, yaitu pada waktu perang Khandaq atau perang Ahzab di tahun kelima, itu terjadi peristiwa Nabi itu mengqadha salat yang ditinggalkan gara-gara perang, yaitu 4 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya. Selain yang sholat subuh. Nah, kalau sholat subuh itu kejadiannya justru pada waktu perang Khaybar. Yang perang Ahzab atau perang Khandaq ini tahun ke-5 Hijriah. Nah, kalau yang perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Jadi pada 2 momen itu kejadian Nabi meninggalkan sholat 5 waktu, dan kemudian beliau dan para sahabat secara berjamaah, secara ofisial gitu ya, itu menggantinya gitu. Nah, kalau pertanyaan bahwa yang bahas tentang sholat qadha ini Ustadz itu jarang-jarang, ya jangankan yang qadha, Pak, yang ngomongin fikih saja itu juga jarang-jarang kan. Gini, saya kuliah Fakultas Syariah, jurusan perbandingan mazhab di Lipia, teman saya yang lulus satu angkatan tuh bareng tuh banyak, ada 40 orang satu kelas. Nah, banyak di antara mereka yang pada jadi ustadz. Nah, mereka itu, Pak, yang jadi ustadz-ustadz itu hampir tidak ada yang bicara fikih gitu. Ada yang jadi ahli ruqyah. Kalau ada orang kesurupan tuh dibacain ayat-ayat ruqyah. Ada yang jadi anggota DPR. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi apa dan sebagainya. Nah, kalau saya emang agak-agak kuper. Kuper tuh maksudnya gini. Saya nggak jadi apa-apa. Saya hanya jadi apa yang dulu saya diajarin, materinya adalah fikih, ya sekarang saya ngajar itu aja. Ibaratnya dulu saya kuliah fakultas kedokteran, ya sekarang saya ngomong tentang ilmu kedokteran. Kalau dulu saya kuliah di perguruan tinggi ilmu kepolisian, ya PTIK gitu, ya tentu saya ngomong tentang kriminalitas karena saya polisi gitu kan. Nah, kalau saya dulu kuliahnya di Akmil, Akademi Militer gitu misalnya, ya tentu saya ngomongin tentang militer kan gitu, sesuai dengan latar belakang pendidikan. Nah, kita nih orang Indonesia ini agak-agak lucu ya. Saya punya teman itu insinyur pertanian dari Bogor, IPB. Nah, beliau cerita bahwa kami ini walaupun namanya IPB, Institut Pertanian Bogor gitu ya, tapi lulusan kami itu macam-macam. Ada yang jadi presiden, Pak SBY itu kan tuh doktornya di IPB, nggak pernah ngurusin pertanian. Jadi ya mungkin karena namanya saja sih ya IPB gitu, tapi di dalamnya mungkin ada jurusan-jurusan yang macam-macam gitu ya. Intinya adalah memang setiap ustadz itu kadang-kadang dia ketemu istilahnya apa ya, ketemu passionnya itu kadang-kadang nggak sesuai dengan latar belakang. Itu sering terjadi. Saya punya teman ya, sama-sama kuliah sama saya ya, satu angkatan lah gitu, atau mungkin adik kelas gitu. Itu sekarang jadi ahli ahli sirah nabawiyah. Oh, semua ceramahnya tentang sirah nabawiyah. Padahal ya, kuliah di tempat saya kan saya juga satu angkatan atau kakak kelasnya lah gitu. Kita nggak ada tuh mata kuliah sirah nabawiyah tuh, malah nggak ada. Nah, kenapa kok jadi ahli sirah? Ya Allah, mungkin dia nurusin S2, S3-nya dalam bidang itu misalnya, bisa juga. Tapi sirah nabawiyah kan bisa dibaca sebenarnya kan, dan bisa dikembangin sendiri tanpa harus berkuliah gitu. Nah, kalau saya lulus Fakultas Syariah gitu kan, saya diminta selalu untuk kalau ceramah tuh selalu ditanya tentang yang fikih-fikihnya. Ya buat saya kebetulan, kenapa? Emang saya belajarnya itu. Nah, ketika saya mengajar bab fikih, saya kan konsen di bab fikih ini, nggak kemana-mana, pokoknya fikih lagi. Ketemu tuh dengan bab namanya sholatul fawaid, sholat yang terlewat. Itu ada dalam kitab fikih, di seluruh kitab fikih itu pasti ada. Yang besar, tapi bukan yang tipis-tipis, bukan. Tapi misalnya dalam mazhab Syafi'i itu ada Al-Majmu' Syarah Muhadzab, gitu misalnya. Atau ada kitabnya mazhab-mazhab yang lain ya. Nah, mereka pasti punya bab namanya babu sholatil fawaid ya. Sholat yang terlewat itu harus diapain? Itu 4 mazhab lengkap seluruhnya sepakat, yang terlewat bukan berarti gugur, yang terlewat harus dibahas gitu. Harus dilakukan ya, harus digantikan gitu. Ya jadi ya kalau kebetulan kok di antara banyak ustadz di Jakarta ini yang ngomongin tentang qadha sholat itu cuma saya doang, ya itu kebetulan aja gitu. Sebenarnya seluruh kitab fikih juga menyebutkan hal itu sebenarnya gitu ya. Ya karena kan orang tuh biasanya ngomong sesuai dengan permintaan.
permintaan. Ini lagi musim maulid gitu. Ini lagi musim duren gitu. Tergantung musimnya kan gitu ya. Baik, berikutnya lagi silakan. Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya bertanya langsung Pak Mukhlasin, silakan. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, Ustadz Ahmad Sarwat, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Mohon maaf lagi pilek, suaranya agak berat. Ustadz, menarik sekali mengenai kodok untuk sholat-sholat yang wajib. Yang saya mau tanyakan itu terkait kadang ada waktu tahlilan di sekitar rumah itu ada istilahnya fidyah, Ustadz. Jadi kalau misalkan udah di 7 harinya atau pas hari pertama dia itu langsung keluarga itu beli beras untuk istilah kata mengkodok sholat dan puasanya menggunakan beras fidyah, dan beras fidyahnya itu dibagikan kepada jamaah gitu, Ustaz. Nah itu mohon penjelasannya, Ustaz, kira-kira kalau memang sudah sesuai dan juga mungkin disertai dengan asbab urutnya atau segala macam agar tambah yakin kita, Ustaz. Kemudian yang kedua kaitannya dengan saya jawab dulu aja, ntar saya lupa. Oh, boleh. Siap. Jadi gini, berbeda dengan puasa, di mana Allah menyebutkan bahwa orang yang tidak mampu berpuasa untuk seterusnya, itu dia bisa menggantinya dengan membayar fidyah, ya kan? Membayar fidyah. Jadi kalau sholat, itu tidak ada ayat yang bicara tentang menggantinya dengan fidyah. Yang ada fidyah itu adalah dalam bab puasa. Itu ayatnya sudah tegas ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi itu kasusnya adalah kasus untuk puasa, bukan untuk sholat gitu. Nah, sekarang ada orang meninggal, ternyata sebelum meninggal dia sakit di bulan Ramadan, sebulan dia nggak puasa kan. Nah, karena dia nggak bisa mengganti karena juga keburu mati gitu kan. Maka ayatnya langsung pakai fidyah. Nah, bayarlah fidyah. Nah, tapi untuk sholat bagaimana? Dia juga sebulan nggak sholat nih, gitu kan? Meninggal. Betul. Ini bisa nggak dikias dengan fidyah, gitu loh. Nah, jawabannya khilafiyah, gitu. Antara yang bilang bisa dikias dengan yang mengatakan nggak bisa dikias, gitu. Tapi dua-duanya juga nggak punya hujjah yang pasti, gitu loh. Karena kias ini kan sifatnya ijtihadi. Nah, yang pada kias tuh bilang begini, daripada nggak dibayar, mendingan dibayar. Siapa tahu dak dek kena masa bodoh, ya kan? Nah, ya kan? Nah, kalau yang bilang nggak bisa dikias, ya berarti kan nggak dibayar. Kalau nggak dibayar, ternyata di sana ditagih bagaimana? Iya, betul. Nah, gitu kan? Jadi Bombay kayak. Iya, jadi yang kias ini, yang pakai kias, bilang begini, oke deh kias itu nggak ada dalilnya, karena itu kan aslinya untuk puasa. Tapi ya kita bayarin aja, puasa berapa hari? 30 hari, oke. Sholat 30 hari kali 5. Ya udah berarti 30 hari, itu 30 bungkus buat Ramadannya, puasa Ramadan, dan 30 kali 5 itu untuk sholatnya yang dia tinggalkan. Bagikan pada fakir miskin. Di akhirat seandainya misalnya malaikat bilang, ini apa nih? Fidyah. Fidyah apa? Fidyah sholat. Mana ada fidyah buat sholat? Nggak ada. Itu misalnya kan. Tapi saya tanya, sia-sia nggak sedekahnya itu? Enggak kan? Ya enggak. Ya walaupun enggak kebayar, tapi minimal ya ada amal tambahan ya, Ustaz ya. Iya, ada added value kan begitu. Jadi ya saya bilang yang pada mengkias dengan fidyah itu ya kita nggak bisa salahin juga dong, gitu loh. Nah, walaupun mungkin saya misalnya saya nggak setuju, ya nggak apa-apa sih. Tapi ketika bapak saya meninggal, saya tahu beliau itu berpendapat seperti itu, maka saya hormati. Ya udah bayarin aja. Berapa kali beliau nggak sholat, misalnya gitu kan, karena kan sempat koma itu di mana di dalam di rumah sakit itu berapa hari koma. Hitung sekian, bayarin fidyahnya, gitu kan? Yang lain bilang, emang ada fidyah buat orang sholat? Kita hormati beliau punya pendapat seperti itu, kita bayarin aja, gitu kan? Nah, jangan sampai nanti di akhirat bilang, lu pelit banget lu, duit gua lu nggak mau bayarin, nah, gitu kan? Udah kita bayarin aja, gitu. Lagian apa yang salah dari kita memberi makan fakir miskin, gitu kan? Nah, cuma yang lucu begini, ini saya orang Betawi asli, jadi saya tahu prakteknya.
ketika orang bayar fidyah di masjid itu kadang-kadang karung beras itu cuma diangkat-angkat doang. Ya, gitu, diangkat lagi. Udah, saya bilang ini apa sih maksudnya ini karung beras diangkat-angkat kayak gitu. Jadi rupanya begini, dianggap semua yang hadir di masjid itu fakir miskin. Lalu ini bisa disedekahkan kepada fakir miskin si nomor ID 1. Nah, begitu dia didapat, kemudian dia sedekahkan lagi pada yang nomor ID 2. Nomor 3, 4, 5. Jadi biar pahalanya itu berkali-kali lipat gitu istilahnya. Dengan karung beras yang sama. Tapi biar ini sah, karung berasnya diangkat dikit, digeser. Nah gitu. Digeser lagi. Begitulah. Itu rekayasa ya, engineering pahala gitu istilahnya. Engineering pahala. Ya itu ada logikanya. Jadi saya nggak bisa bilang, apa-apaan sih lu bid'ah aja. Ya nggak juga. Ya karena benar juga kan logikanya. Ini ada orang miskin, kita kasih sekarung beras, gitu kan? Saya terima sedekahnya, udah kan dapat. Nah sekarang saya sebagai orang miskin, saya mau sedekah lagi dong, boleh kan? Boleh. Nah berasnya cuma digeser dikit, gitu kepada orang miskin nomor 2. Nomor 2 saya bilang, saya terima sedekahnya nih 1 karung beras. Terus yang ketiga maju ke depan, saya sedekahkan kepada Anda. Gitu. Ini setelah diputar-putar balik lagi. Terus setelah itu apa yang terjadi? Dibagi-bagi berasnya itu masing-masing bawa sekantong buat makan gitu di rumah gitu. Ya itu engineering, rekayasa gitu ya. Tapi prinsip dasarnya bagus gitu. Dan karena saya belajar fikih perbandingan mazhab dengan beraneka ragam khilafiyah para ulama, saya punya kecenderungan untuk mengapresiasi gitu berbagai macam perbedaan-perbedaan itu, dan itu indah gitu kalau menurut saya. Kan ada juga orang yang begitu beda, bid'ah, haram, salah dan sebagainya. Saya sih nggak lahir di genre yang model seperti itu. Saya lahirnya justru makin banyak perbedaan, ya itu maka makin indah. Asalkan yang prinsip dasarnya dari Quran dan Sunnah udah jalan, tapi kemudian bagaimana mereka mengekspresikan itu silakan aja. Kira-kira begitu. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Ustaz, afwan, yang kedua Ustaz. Ya. Ini mungkin kayak misalkan kita sholat di mall, terus tiba-tiba ya kita tahu lah mungkin bacaan imamnya kurang pas gitu Ustaz. Jadi itu kita merasa nggak yakin nih sholat kita nih. Terus akhirnya kita udah mepet juga waktunya, akhirnya nggak sempat untuk ulang lagi itu sholatnya. Nah itu kalau kayak gitu kita merasa ini aduh sholatnya jamaah saya diterima nggak ya? Akhirnya kita kodok gitu Ustaz. Itu boleh nggak Ustaz? Di waktu yang lain tapi artinya waktu udah lewat gitu. Misalkan maghrib kita udah jamaah ternyata nih imam bacaannya nggak beres misalkan. Terus setelah itu kita nggak sempat untuk ulang pada waktu yang sama atau waktu maghrib itu gitu, tapi ngulangi di waktu isya. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Karena kita khawatir sholat kita itu yang jamaah dengan imam yang bacaannya kurang pas itu nggak diterima gitu Ustaz. Kira-kira gimana Ustaz? Iya, jadi gini, sebelum ngomongin kasus itu saya kasih latar belakang sedikit. Bahwa mengulangi sholat itu sesuatu yang boleh dan bagus-bagus saja. Mengulangi sholat. Walaupun tanpa ada dasar imamnya nggak fasih dan sebagainya, itu kejadian di masa Nabi. Misalnya Mu'az bin Jabal itu rutin kok tiap isya dia jadi makmum di Masjid Nabawi bersama Nabi. Tapi kalau pulang ke rumahnya di kompleknya itu ada masjid. Dan dia imam masjid juga, jadi dia ngimamin isya. Habis isyaan sama Nabi jadi makmum, dia pulang, terus jadi imam isya lagi, itu double 2 kali. Iya, 2 kali itu nggak masalah. Termasuk waktu zaman Nabi juga ada orang yang datang ke masjid udah telat, orang jamaah udah bubar, dia baru datang. Lalu kemudian dia mau sholat, kata Nabi kepada yang ada di situ, siapa yang mau sedekah sama dia? Ngapain? Temenin dia sholat gitu. Berarti kan mengulangi sholat itu bukan sesuatu yang jelek, bukan yang tidak boleh, malah itu malah berpahala gitu. Prinsip dasarnya itu dulu. Nah, terus kasusnya baru masuk. Ini imam kok kegeberes bacaannya gitu. Saya mau ganti Ya takutnya nanti kenapa-napa kurang bagus. Ya kalau pertanyaannya boleh apa enggak, ya boleh. Orang imamnya bener aja boleh kita ulangi, apalagi imamnya kurang bener, kan begitu ya. Gitu. Tapi memang saya kasih catatan begini. Sebenarnya pada saat kita lagi sholat jadi makmum, terus kita langsung merasakan, waduh imam bacanya parah gitu ya. Itu sebenarnya kita bisa saja langsung mufarokoh. Mufarokoh itu berniat berhenti jadi makmum. Iya. Sholat kita tetap kita sholatin, tapi kita niat jadi makmumnya kita berhenti gitu. Jadi kita sholat sendiri. Bahwa kita mau ngimbangin barengnya nggak apa-apa, tapi kalau mau kita duluan juga nggak apa-apa juga. Kasus mufarokoh itu juga terjadi di masa Nabi. Itu si Mu'az itu gara-gara dia ngimamin panjang banget, makmumnya mufarokoh.
Nah, kan gitu ya. Jadi Betul. mufarokoh juga boleh pada saat itu. Nah, tapi kalau masalah imam bacaan kagak beres, saya sendiri secara pribadi memang kalau lagi di mall kayak gitu, saya cenderung untuk tidak bermakmum gitu. Ya, karena belum apa-apa saya langsung ditunjuk, silakan Ustaz, silakan Ustaz. Nah, saya jadi imam gitu kan. Ya ada muka-muka Ustaz dikit itu ada jenggot gitu, oh silakan Pak gitu. Gitu. Nah, gitu. Jadi saya sih defaultnya adalah saya tidak bermakmum gitu. Maksudnya Oh, karena saya nggak yakin juga ini orang bacaannya benar apa enggak. Jadi emang kayaknya kayak sombong gitu ya, suzon aja lu sama orang gitu. Tapi beberapa kali saya juga mengalami seperti yang antum cerita. Iya, nih bacaannya belang bentong nggak karu-karuan gitu kan. Tapi biasanya sih saya bukan karena masalah bacaan. Karena masalah kecepatan. Jadi speed kan gini, mau maghrib, antri dong, ya kan orang pada mau sholat. Iya dia bacanya baca Al-Baqarah lah, baca Yasin lah, lama gitu kan. Padahal nih orang udah pada nunggu gitu. Maka kalaupun saya diminta, Pak silakan ngimamin. Saya kuliah kulhu cepet aja udah gitu. Dan begitu salam saya bilang, Pak mohon maaf doanya di luar aja. Tuh orang udah pada ngantri, kita mau sholat lagi gitu. Nah banyak orang yang baru mungkin lagi semangat belajar Iqra kali ya gitu. Itu dia jadi imam di mall. Bacaannya sih nggak salah, cuma lama gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang saya punya default, kalau di mall saya nggak mau jadi makmum lah, saya sholat aja yang penting gitu, pribadi saya aja dulu gitu. Apalagi di bandara, saya pernah tuh udah last call, panggilan terakhir, ini imam masih baca Al-Baqarah aja gitu. Waduh. Ngeselin banget ya, udah mufarokoh langsung kabur gitu. Baik, oke. Berarti boleh diganti Sat di waktu yang lain misalkan. Boleh. Kalau misalkan kita mau ngulangnya boleh ya Sat? Boleh. Ya. Oke, makasih Sat, jazakallah khair. Afwan, sehat selalu Ustaz, panjang umur, berkah ilmunya. Amin. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Waktu sudah jam 7 lewat. Pak Asril nih. Terakhir, silakan Pak Asril. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asril, sehat ya? Iya Pak Ustaz. Ya Pak, benar Pak. Untuk mengganti Ustaz dengan tadi, apa boleh dilakukan cara yang Pak? Maksud saya, setiap kita habis selesai fardu, lalu kita sholat untuk pengganti sholat yang ketinggalan sampai hari kandung badan. Itu Pak tanya saya. Terima kasih atas pencerahan Pak. Ya, betul. Jadi seperti yang Pak Asril juga cerita, boleh saja salah satu teknik kita mencicil sholat itu adalah kita nggak mau capek-capek ngejar, ngegas gitu ya. Ya sudah, setiap kali habis sholat fardu, kita sholat lagi sekali. Misalnya habis sholat zuhur, kita sholat zuhur lagi. Setiap kali habis sholat asar, kita sholat asar lagi. Setiap hari habis sholat maghrib lagi gitu kan. Terus gitu, ya berarti nanti perbandingannya 1:1. Ya. Kita mencicil selama 1 tahun untuk membayar 1 tahun, kan gitu ya. Nah itu sih salah satu model juga dan tidak membebani kan, karena ya sholatnya cuma sekali doang gitu. Beda kan dengan tadi saya 1:10, jadi 1 hari ngebayar 10 hari. Ya emang capek sih, tapi itu kayak orang lari itu lari sprint gitu, ngejar target gitu, lari 100 meter sprint gitu ya. Kalau yang Pak Asril cerita itu model juga salah satunya, itu namanya lari maraton gitu. Ya, lari maraton lari jarak jauh ya, 42 km. Jadi larinya nggak usah gerasa-gerusu, yang penting jaga kondisi gitu ya. Itu juga boleh sih. Walaupun nanti masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau yang model santai gitu, Pak, kekurangannya cuma satu aja. Kalau keburu datang malaikat Israel, dia bilang, "Yuk." Nah, lo, ntar dulu Pak, ini masih 2 tahun lagi nih. Cicilan belum lunas gitu. Nah, itu kekurangannya itu. Tapi kalau kelebihannya adalah ya karena nyicilnya ringan gitu kan, nggak terasa gitu, ya nyantai, kita nggak punya beban apa-apa, nggak istilahnya nggak harus gage-gage kemerungsung buru-buru kata orang Jawa itu. Nah, nyantai gitu, bayarnya nyantai gitu kan, sehingga nggak ada beban. Nah, tinggal kita pilih aja pola yang mana, tapi sih yang penting nanti ujung-ujungnya utang lunas. Itu poinnya sebenarnya sih. Tentang bagaimana caranya atur ya. Allahumma turja. Ya Allah atur aja. Nah, gitu. Oke, ada lagi?
Ya, sama-sama Pak. Saya bisa nebak nih, Pak Asril pasti ngomong terima kasih gitu. Saya bilang sama-sama, padahal itu mikrofonnya dimatiin sama dia. Ya, silakan. Ada lagi? Pak Sahid di-unmute dulu, di-unmute. Oke, baik. Baik Ustadz, karena waktunya sudah Oh ya, habis, udah habis ya. Baik. kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, syukran Ustadz, banyak sekali ilmu yang kita dapat bagaimana cara mengganti sholat yang terlewat kodoknya dari awal sampai akhir, dan juga dalil-dalil pendukungnya yang menambah keyakinan kita untuk mengganti sholat kita secara teratur. Baik Ustadz, untuk mengakhiri kajian ini, mohon Ustadz doanya Ustadz, silakan dipimpin oleh Ustadz doanya. Baik. Ustadz. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Kepada Ustaz Ahmad Sarwat, terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga Allah tetap melimpahkan kesehatan dan keberkahan. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.